Tes, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Mas. Tes, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Oke, kalau gitu karena udah menunjukkan pukul 10 lebih 11 ya, mari kita mulai aja sesi book sharing untuk pagi ini. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, saya Salsa yang akan menjadi moderator pada sesi book sharing pagi ini. Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah meluangkan waktunya untuk hadir di sesi book sharing pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap konsisten untuk terus belajar bersama. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas sebuah buku yang cukup dekat nih dengan keseharian kita, terutama saat menghadapi berbagai tantangan dan juga proses dalam hidup. Nah, judul bukunya ini ada Jangan Protes Pada Proses, karya dari Hamdi Mzen. Nah, buku ini tuh ngajak kita buat lebih memahami makna di balik setiap proses yang kita jalani, sekecil apapun langkahnya, karena di sanalah sebenarnya diri kita sedang ditempa gitu menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sesi sharing kali ini kita bakal mendengarkan pemaparan dari Kang Fazlawas dari tim CSR yang akan berbagi insight dan pengalamannya tentang bagaimana kita lebih menikmati proses tanpa banyak protes dari buku Hamdi ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja pemaparan dari Kang Faz. Boleh pada Kang Faz dipersilahkan. Jika ada yang mau di-share, boleh langsung share screen. Oke, baik. Terima kasih Mbak Salsa. Mungkin ditunggu dulu ya, sambil menyiapkan share screen dulu. Oke, siap Kang. Oke, mungkin sudah bisa dilihat ya, Mbak. Sudah bisa. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin hari ini saya Fazlawas Hadinata dari tim CSR atau Yayasan Ciwarga Foundation ingin memberikan pengalaman mengenai buku yang saya baca, karya Hamdi Mzen yang berjudul kan tentang Jangan Protes Pada Proses. Oke, mungkin cukup menarik ya dari judul kali ini, karena awal saya melihat buku ini tuh tertarik karena judulnya. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja berbagi sharing apa yang sudah saya dapati dalam buku ini. Boleh di next slide. Nah, bisa dilihat teman-teman semuanya bahwa buku ini tuh merupakan buku yang ditulis oleh Hamdi Mzen yang bergenre tentang pengembangan diri atau motivasi Islam. Nah, tema dalam buku ini tuh tentang kesabaran, tentang keikhlasan, bagaimana kita menerima lapang dada apa yang telah Allah tetapkan, juga memahami makna kehidupan, ujian di dalam kehidupan. Jadi melihat setiap kita bisa melihat setiap kesulitan sebagai peluang untuk berkembang. Bisa di next. Nah, di sini saya izin menjelaskan bahwa
sinopsis dari buku ini tuh secara singkat ya, bahwa buku ini tuh intinya sangat sederhana, namun profound dari Hamdi M. Zain itu mengajak kita untuk mengubah mindset tentang ujian hidup. Karena pada realitanya setiap hari kita akan selalu menghadapi berbagai macam proses yang tidak selalu menyenangkan, seperti misalnya penolakan dalam pekerjaan atau dalam hubungan, lalu juga kegagalan dalam mencapai target, kehilangan orang ataupun hal-hal yang sangat berharga, hingga rasa kecewa yang tidak terwujud gitu, maksudnya tuh keterlambatan dalam meraih impian. Nah, kebanyakan dari orang-orang tuh responnya tuh mengeluh, protes, bahkan putus asa. Jadi di sini Mr. Hamdi membuat buku ini tuh menawarkan solusinya, yaitu apa? Nah, dalam buku Jangan Protes Pada Proses ini tuh ada beberapa tawaran di balik apa yang telah disiapkan oleh Allah untuk menghadapi hal-hal tersebut. Mungkin Allah tuh memberikan kita hikmah yang belum kita pahami dalam menghadapi proses yang tidak enak itu. Lalu juga Allah juga sedang mempersiapkan atau mendewasakan karakter kita. Juga mungkin saja Allah juga menyiapkan jalan yang lebih baik dari apa yang kita sebelumnya bisa ekspektasikan. Nah, buku ini juga tidak hanya berisikan secara teori doang gitu, tetapi juga diperkaya dengan kisah nyata, lalu juga kutipan motivasi Islami, hingga refleksi kehidupan yang membuat kita tuh berpikir ulang tentang bagaimana cara kita memandang hidup kedepannya harus seperti apa. Maybe next. Nah, buku buku yang ditulis oleh Hamdi ini tuh cocok untuk siapa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya buku ini tuh sangat cocok untuk semua kalangan, mulai dari mahasiswa, fresh graduate yang masih bingung gitu menentukan arah hidupnya mau kemana, ataupun orang-orang yang selalu meng-compare dengan teman-temannya apabila mereka lebih sukses. Juga orang-orang yang merasa gagal atau yang pernah ditinggal, lalu juga orang-orang yang sedang dalam ujian kehidupannya, seperti misal menghadapi masalah finansial, berhadapan dengan penyakit atau cobaan keluarga, hingga kegagalan ataupun karirnya. Buku ini tuh sangat cocok untuk mereka baca. Sepertinya Kang Fas ada kendala koneksi, mohon ditunggu sebentar ya rekan-rekan. Oke, Mbak, suara saya sudah terdengar, Mbak? Mbak Salsa, suara saya sudah ada? Sudah Kak. Oke, mohon maaf teman-teman semuanya karena ada beberapa kendala tadi. Mungkin langsung saja kita bahas ke yang selanjutnya, bahwa gambaran besar buku ini tuh itu bagaimana buku ini tuh mengubah cara hidup kita terhadap 4 hal yang sering kita anggap negatif
yaitu kegagalan. Maksudnya di sini tuh pandangan lama, kegagalan dalam akhir dari segalanya gitu. Kadang orang-orang tuh berpikiran seperti itu. Lalu bagaimana cara kita berpandangan baru nantinya gitu. Kegagalan dalam hal apapun tuh, bahwa Allah sedang menguji kita atau Allah sedang mempersiapkan apa yang telah Allah berikan yang lebih baik dari apa yang kita harapkan gitu. Lalu juga penolakan, dimana penolakan berarti tidak cukup baik gitu, tapi kita harus berpandangan lebih baik lagi, lebih baru gitu lagi. Untuk penolakan adalah cara Allah menghindari kita dari apa yang tidak layak. Jadi dimisalkan gitu bahwa kita melamar kerja gitu dalam salah satu perusahaan, ternyata kita ditolak gitu dalam melamar kerja tersebut. Tetapi kan Allah selalu memberikan jalan kedua untuk bisa diterima di perusahaan yang lebih baik, lebih enak, walaupun harapan kita tidak berekspektasi di perusahaan tersebut, tetapi Allah telah menyiapkan apa yang lebih baik untuk kalian. Lalu yang ketiga itu penantian yang panjang, dimana terlalu lama menunggu itu berarti doa tidak dikabulkan. Tapi bukan seperti itu maksudnya, tapi Allah sedang menyiapkan hadiah yang lebih baik untuk kalian. Misalnya menunggu jodoh yang sangat lama gitu, tetapi ternyata Allah tuh sedang menyiapkan pasangan yang benar-benar cocok aja buat kalian itu. Jadi jangan khawatir gitu tentang kenapa sih doa kita tuh lama dikabulkannya, kenapa sih doa saya itu tidak dikabulkan. Maksudnya itu bukan seperti itu yang Allah akan diberikan tuh, tapi Allah sedang menyiapkan apa yang lebih baik untuk kalian. Lalu yang terakhir ada kesulitan, dimana kesulitan itu kan kita selalu menganggap bahwa kesulitan itu adalah hukuman. Tetapi menurut buku ini, kesulitan itu tuh adalah tempat Allah menguji atau menguatkan iman kita. Misalkan kesulitan dalam finansial, hemat dan menghargai rezeki aja gitu. Jangan berpikiran hal-hal negatif terhadap apa yang kita jalani gitu. Mungkin boleh di next. Mohon maaf, Kambas, suaranya putus-putus. Ya. Contoh nyata dalam dunia kerja ya. Selanjutnya, lalu kehilangan. Nah, dalam buku ini tuh menggambarkan dengan berpikiran seperti itu gitu. Ketika gagal, bahwa kegagalan tersebut itu adalah bentuk latihan untuk kita mengevaluasi dan juga meningkatkan kemampuan kita. Lalu aksi yang harus kita lakukan ketika ada hal tersebut tuh, kita harus menganalisis kegagalan tersebut tuh apa, lalu juga persiapkan strategi yang lebih baik ketika nanti kita mendapatkan proyek yang lebih besar. Karena dalam real case-nya juga itu banyak startup yang pivot setelah produk pertama gagal tuh, kemudian mereka sukses besar gitu, menjadi perusahaan yang banyak diminati oleh orang-orang lain tersebut. Lalu yang ketiga, contoh yang sangat familiar juga kita, bahwa bekerja keras tapi hasil belum terlihat, dimana kita selalu merasakan gitu frustasi, lalu merasa usaha kita sia-sia, lalu sampai kita tuh ingin menyerah gitu. Nah, dalam buku ini tuh berperspektif bahwa proses Allah tuh tidak instan. Jadi
Yang penting kita terus bergerak, terus berusaha gitu. Kita harus melakukan trust the process gitu. Kita harus percaya pada proses, fokus pada improvement harian, hingga celebrate small win gitu, small win. Dimana banyak real case-nya tuh seperti banyak influencer atau content creator yang konsisten bertahun-tahun sebelum viral gitu, lama bertahun-tahun, tapi akhirnya mereka viral dan sekarang menjadi artis gitu. Itu tuh prosesnya kan sangat panjang gitu. Kejadian juga mungkin kalian juga pernah memiliki teman yang terus ngonten terus ini itu prosesnya itu kan sangat lama gitu, tapi akhirnya mereka menjadi seseorang yang ternama gitu di sosial media. Artinya apa itu tuh? Berarti mereka percaya proses gitu, tidak menyerah, lalu juga selalu mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan gitu. Boleh next. Nah, dari buku ini tuh ada 4 pelajaran yang sangat penting yang bisa mengubah hidup kita kalau kalian bisa baca, dimana Allah tuh tidak pernah keliru dalam menempatkan kita, dimana setiap posisi, kondisi, dan juga situasi itu dalam hidup kita ada dalam master plan Allah gitu. Allah tuh sudah menyiapkan apa yang terbaik untuk kita. Kalau plan kita tidak sejalan dengan apa yang kita rencanakan, berarti itu bukan jalan kamu gitu. Allah sudah menyiapkan plan yang lebih baik untuk kalian. Tugas kita tuh bukan mempertanyakan, tetapi menjalani ikhtiar yang terbaik gitu. Bahkan ketika kita merasa salah tempat, kita harus percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Lalu yang kedua, tidak semua yang kita anggap buruk itu benar-benar buruk. Nah, dalam mungkin saja dari kejadian buruk-buruk yang kita hadapi itu kita tumbuhkan, kita belajar, kita menemukan arah baru yang lebih baik. Jangan semua hal yang buruk tuh kita anggap benar-benar buruk, tapi ada sisi-sisi yang lebih, ada sisi-sisi baiknya gitu dalam hal buruk tersebut tuh. Misal contohnya tuh kehilangan pekerjaan yang ternyata kerjaan tersebut tuh bukan jalannya untuk menemukan passion kalian gitu, bukan passion sesungguhnya kalian tuh bekerja dalam hal tersebut, tetapi kan ada hal-hal yang lebih baik. Oh, berarti saya harus bekerja di perusahaan yang seperti ini, seperti itu gitu. Lalu yang ketiga, sabar dan syukur adalah kunci menjalani proses. Sabar itu bukan berarti diam dan pasif, tetapi tetap bergerak dengan penuh harapan. Lalu syukur bukan hanya saat bahagia, tetapi juga saat diuji, karena Allah masih care dengan kita. Oke, yang terakhir mungkin proses adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Jadi Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang besar kepada orang yang tidak siap gitu. Ketika Allah memberikan hal yang lebih besar, berarti Anda sudah siap dengan hal yang mereka terima. Lalu juga proses melatih kita agar pantas dan juga mampu menghandle apa yang akan kita hadapi dan apa yang sudah Allah berikan. Lalu yang terakhir mungkin seperti atlet ya, kita tuh harus terus berlatih secara keras, lalu harus memiliki jiwa kompetitif yang baik gitu, jangan yang buruk seperti itu. Next.
Oke, sebelumnya mohon maaf tadi ada kendala juga ya. Yang selanjutnya saya akan menyimpan gitu beberapa kutipan inspiratif dari buku ini. Dari yang pertama, mungkin jangan protes pada proses, karena proses itulah yang akan membuatmu kuat dan layak menerima takdir yang terbaik. Maksudnya apa di sini tuh, proses bukan untuk menyiksa kita, tapi proses tersebut tuh untuk mempersiapkan kita. Bayangkan seseorang gitu, butterfly yang harus struggle keluar dari kepompong. Kepompong itu yang membuat sayapnya kuat untuk terbang gitu kan. Jadi ada beberapa proses yang harus kita sabar gitu. Jangan tergesa-gesa pengen mencapai tujuan, tetapi harus menikmati dulu waktunya dan prosesnya gitu. Lalu yang kedua ada kutipan, bukan doamu yang tidak dikabulkan, bisa jadi Allah sedang menyiapkan versi yang lebih baik darinya. Cukup menarik kutipan tersebut tuh, karena sangat mengandung makna yang bagus gitu. Jadi ketika doa dikabulkan tuh, mungkin Allah tuh sedang mengupgrade doa tersebut gitu. Bukan berarti doanya tuh jelek ataupun tidak akan dikabulkan, tetapi Allah sedang mengupgrade doa itu lebih baik untuk kalian. Itu. Lalu yang ketiga ada satu kutipannya lagi yang sangat menarik, yaitu banyak orang yang langsung sukses tanpa jatuh, tapi Allah tahu jatuh dulu membuat kita lebih rendah hati dan kuat berdiri. Jadi orang yang langsung sukses tanpa perjuangan itu sering tidak humble dan tidak tahan banting gitu. Mungkin pernah kalian rasakan juga menemukan orang-orang tersebut tuh. Jadi jatuh tuh mengajarkan kita empati dalam hal apapun. Next. Nah, sebagai penutup, mungkin saya rangkum dalam buku ini tuh, dalam buku Jangan Protes Pada Proses ini tuh, ada kesimpulannya yang sangat berharga, yang membuat buku ini tuh sangat spesial, yaitu buku ini tuh menguatkan hati kita, mendewasakan cara kita berpikir, dan juga menghadirkan harapan baru. Buku ini tuh tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga menyadarkan bahwa proses hidup adalah bentuk kasih sayang Allah dan kita harus belajar mencintainya. Ada beberapa poin yang spesial dari buku ini tuh. Yang pertama, menguatkan hati kita saat menghadapi kesulitan, lalu juga mendewasakan kita bagaimana cara berpikir lebih luas, lebih baik lagi. Lalu juga buku ini tuh menghadirkan harapan baru ketika kita merasa hopeless gitu. Sebelum kita membaca buku ini tuh sangat ada rasa gelisah ke depannya mau kayak gimana, tetapi setelah membaca buku ini tuh muncul harapan-harapan baru yang menjadikan kita lebih pede lagi gitu untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Lalu juga tidak hanya memberikan motivasi sesaat dalam buku ini tuh, tetapi mengubah mindset kita secara lebih baik. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada beberapa materi yang kurang dipahami oleh rekan-rekan. Bila mana ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan, boleh kita bareng-bareng diskusikan, karena untuk lebih baik lagi ya, saling mengevaluasi, juga saling memberikan motivasi untuk teman-teman semuanya. Mungkin saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Salsa, persilahkan. Oke, makasih. Terima kasih Fas ya, sangat menarik banget untuk bukunya.
Buku Jangan Protes pada Proses ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan sikap pantang menyerah dalam menghadapi setiap tahapan kehidupan. Nah, selain itu juga buku ini menekankan bahwa proses hidup yang sulit atau menyakitkan bahkan tidak sesuai harapan adalah bagian penting dari pembentukan karakter. Jadi kita bisa langsung menuju hasil, nggak bisa langsung menuju hasil yang kita inginkan tanpa melalui pembelajaran, kegagalan atau tantangan. Nah, mungkin dari rekan-rekan yang hari ini hadir bisa sharing gitu. Mungkin ada beberapa pengalaman yang relevan terkait dari tadi yang disampaikan oleh Fas. Boleh langsung aja open mic, boleh langsung berbagi atau bisa angkat tangan dulu. Gitu dipersilahkan jika ada yang mau berbagi. Atau mungkin ditunjuk aja kali ya Mas Fatullah, kira-kira Mas ada mau share pengalaman nggak Mas? Saya boleh nggak? Oh Mas Bella nih, Mas Bella. Nggak, ini aja sih. Kang Pas itu kan biasanya proses itu cenderung ritmenya berbeda dengan hasil ya. Karena ada beberapa tahapan yang harus kita lalui ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya ritme antara proses dengan hasil, kan ujungnya kita goalnya itu hasil ya dari proses tersebut. Nah, untuk supaya ritmenya sama dengan proses itu sendiri, contoh gini, ketika kita mengerjakan sesuatu, kita sudah punya plan bahwa goal pekerjaan itu 1 jam gitu ya. Tetapi ketika kita melalui proses tersebut, itu bisa lepas dari 1 jam. Nah, menyikapi itu seperti apa, Kang Pas? Nuhun. Oke. Terima kasih Kang Mas Bella ya. Dari Fas, apa kira-kira mau dijawab atau mungkin yang lain bisa bantu jawab nih? Siapa tahu ada pengalaman yang relevan juga dengan pertanyaan dari Mas Bella ini. Dari Fas sendiri gimana nih, Fas? Oke, mungkin saya bantu jawab juga sedikit sepengalaman saya. Ya Mbak, boleh langsung jawab aja. Nah, untuk hal tersebut mungkin yang Oke, mohon maaf sebelumnya saya izin ulangi ya, Kang. Untuk hal tersebut mungkin bagaimana cara kita mengontrol gitu ya, Kang, maksudnya mengontrol ritme dari proses dan juga ritme yang proses antara ritme dan hasil, proses dan hasil gitu kan. Pengalaman saya, hal tersebut itu tidak bisa kita kontrol ya Kang, karena ketika kita mengharapkan suatu hasil yang baik, tetapi menurut buku ini ya Kang, menurut buku ini dan yang setelah saya baca, bahwa Allah tuh mungkin menyiapkan goals yang tidak kita pikirkan gitu. Jadi ketika prosesnya lebih lama dibanding apa yang kita harapkan, nah hal tersebut tuh bukan berarti kerja kalian tuh kurang baik, tetapi mungkin ada beberapa nilai yang harus dipelajari ketika menjalankan proses tersebut. Mungkin seperti misalnya waktunya lebih lama,
kalau kita mempercepat mungkin ada beberapa hal yang tidak diinginkan yang akan kita hadapi gitu. Berarti Allah menyiapkan apa yang lebih baik untuk kita. Jadi proses itu tidak bisa kita kontrol, tetapi proses itu harus kita nikmati dan perbaiki gitu. Seperti itu Mas Bella. Mungkin teman-teman yang lain bila mana ada yang ingin menambahkan terhadap pertanyaan yang tadi Mas Bella sampaikan, boleh kita sharing di sini bareng-bareng, saling mengoreksi dan mengevaluasi. Oke, terima kasih banyak Mas untuk jawabannya. Mungkin sebenarnya nggak harus jawab juga. Dari rekan-rekan yang lain ada yang mau tambahkan boleh nih, atau dari Mas Bila sendiri apakah sudah oke Mas? Mungkin gini ya, ini mungkin karena kalau saya lihat paparan buku ini kan poinnya itu spiritual ya Kang Pas ya, bener nggak? Halo? Ya betul Kang. Betul. Spiritual ya, artinya implementasi ini di dunia kerja gitu ya, karena sepertinya selalu akan tidak sinkron kalau menurut saya sih. Ini karena ini kecenderungannya orientasinya ke spiritual, artinya kita harus harus sesuai dengan skenario yang Allah sudah tuliskan di Lauh Mahfudz ya, benar nggak? Artinya itu ya. Ini karena konteksnya ke dunia kerja, saya mungkin terlalu ini ya kalau dihubungkan dengan dunia pekerjaan kita. Tapi memang kalau secara spiritual buku ini memberikan motivasi. Kalau menurut saya itu aja sih, Kang Pas. Nuhun. Oke, baik, terima kasih. Dari rekan-rekan lain, apakah ada yang mau menambahkan atau mungkin berbagi terkait dari pengalamannya? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Mungkin terakhir dari Pak Adi, apakah ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita tutup buku sharing hari ini? Sebenarnya ada, cuman saya lagi pilek. Mungkin nanti aja. Oke, baik. Ya mungkin sebenarnya saya setuju tadi dengan statementnya Mas Bella itu, bahwa buku ini tuh kan mengajarkan, menurutku ya, langkah pertama dari ketika kita menerima bahwa antara hasil dengan rencana itu tidak sama atau ada gap. Jadi buku ini tuh sebenarnya buku langkah pertama, sehingga seharusnya diikuti dengan langkah-langkah selanjutnya. Aku nggak tahu apakah di buku ini menjelaskan itu apa tidak. Tapi memang sebelum kita melangkah ke nanti mungkin namanya evaluasi, nanti mungkin namanya ganti rencana, nanti mungkin ganti cara 1, cara 2, cara 3, evaluasi. Maka kita harus masuk ke langkah pertama dulu, yaitu menerima dan mengakui bahwa kita tidak berhasil menjalankan rencana itu dengan baik sesuai dengan hasil gitu. Banyak dari kita itu yang kadang-kadang nggak mau menerima kenyataan bahwa kita itu memang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam sesi waktu misalnya, atau dari sisi kualitas, nah itu mengimbres diri untuk emang gue yang salah dan gue yang harus perbaiki diri. Itu yang penting sebenarnya. Nah setelah itu kan otomatis keikhlasannya harus muncul, karena kalau begitu ikhlas pastinya mau mendengarkan pendapat orang lain, mau menerima masukan, mau belajar, mau mencari tahu ini gue kurangnya apa gitu.
Itu sih kalau dari aku poinnya. Jadi memang untuk belajar itu kan kita harus mengosongkan gelas, dan salah satu poin mengosongkan gelas ya secara spiritual kita harus memahami bahwa hidup itu penuh dengan kegagalan sekaligus juga penuh dengan keberhasilan. Itu sih dari aku. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adi untuk masukan atau mungkin tambahannya. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Fas terakhir ada kata-kata yang mau disampaikan? Kata terakhir. Mungkin yang dari seperti kutip dalam tersebut ingin menitipkan pesan mungkin untuk teman-teman semuanya, yaitu jangan protes pada proses, karena proses itulah yang akan membuat kita lebih kuat dan layak menerima takdir yang lebih baik. Cukup, Mbak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Nah, sedikit informasi rekan-rekan, mungkin untuk minggu depan sebenarnya sudah ada yang ditunjuk ya, tapi mungkin kalau dari rekan-rekan ada yang tertarik ingin menjadi pemateri atau mungkin suka membaca buku dan mau membagikan apa yang sudah dibaca, boleh banget nanti kontak ke tim HR aja ke saya, biar nanti kita jadwalkan untuk menjadi pemateri di book sharing gitu. Oke, terus lalu untuk buku yang setiap minggunya dibagikan atau disampaikan gitu ya, kita pun dari tim HR sudah collect dan kita sudah kumpulkan gitu ya, jadi di satu drive, nanti akan saya coba reshare lagi biar bisa rekan-rekan baca juga. Terus untuk record, rekan-rekan bisa nanti visit aja ke YouTube-nya Bima Sakti, semua record dari book sharing sudah kita upload juga gitu. Paling sekian juga. Boleh nanya bentar? Banyak kepada seluruh. Boleh? Silakan. Boleh nanya nggak? Silakan, Kang. Jangan-jangan saya bisa jadi pemateri nih. Ini boleh silakan. Enggak. Saya mau tanya aja. Ini selalu referensinya buku atau bagaimana? Sejauh ini sih motivational book ya, Kang. Mungkin tapi kalau misalnya dari Kang Bella mau ada dari novel gitu, nggak apa-apa. Rencananya mau share apa nih, Kang? Kalau true story boleh nggak? True story boleh banget. Maksud saya gini, ini pengalaman saya ini sebetulnya mungkin ini sharing knowledge ya, sharing knowledge. Knowledge itu tidak selamanya dari buku kan seperti itu. Maksud saya, apakah konten ini referensinya buku saja atau dari pengalaman kita ataupun dari pengalaman orang lain yang tidak dituangkan pada sebuah buku gitu. Maksud saya itu, boleh nggak kalau referensinya tidak textbook gitu, tapi dari sisi lain, boleh nggak? Boleh, Kang. Jadi mungkin nanti untuk materi yang mau disampaikan nanti boleh kontak saya aja. Ya. Aman. Anggaplah konten ini ada sebuah leader talk gitu ya. Biasanya begitu gitu. Kalau boleh, mungkin saya mau daftar nih. Kalau boleh. Mungkin buat di minggu depannya lagi ya, Kang ya. Karena untuk minggu depan itu ada Kang Demi. Jadi setelah Kang Demi mungkin kita langsung aja tunjuk Kang Bella gitu. Ya betul. Soalnya gini. Budaya baca kita tuh rendah sekali gitu ya, masuk saya gitu. Biasanya ambilnya sinopsis yang kayak tadi gitu. Rata-rata kita baca coba sinopsis. Itu aja Teh. Boleh, ya. Boleh banget. Mohon. Ya, makasih banyak atas antusiasnya Kang Bella ya. Bulan. Kenapa Mas Wahyu? Boleh menambahkan? Boleh, silakan Mas. Kalau dari aku ya, bukunya mungkin bagus seperti itu. Terus kemudian yang kedua, pengaplikasian untuk dunia pekerjaan maupun di sehari-hari. Bahwa plan, kalau menurut Bella tadi kan mungkin kurang sesuai dengan yang di dunia pekerjaan. Tapi kalau menurut aku juga sesuai. Kenapa? Karena plan dan realita itu belum tentu bersamaan atau sama gitu.
hasilnya. Jadi contoh mungkin kita plan implementasi hari ini, ternyata ada kendala di kendaraan Simandor misalnya. Bukan dari kita kendalanya, misalnya. Begitupun sebaliknya, kadang kendala dari kita. Entah mungkin mungkin kurang aksesoris misalnya, kan gitu-gitu loh. Itu kalau di dunia kerja. Begitupun di dunia yang Mbak Bella tadi sampaikan, spiritual mungkin ya, gitu. Jadi pasti akan ada semacam lacking mungkin kalau kita biasa membahasakannya, bahwa untuk plan itu sudah bisa dipastikan sesuai dan tidak sesuai, gitu sih menurut aku sih, Wulan. Makanya judulnya sesuai yang tadi, jangan hanya judulnya Jangan protes pada proses, Kang. Nah, jangan protes pada proses gitu. Pas itu ya, Pas ya? Kan gitu, Pas. Betul ya, kira-kira. Mungkin Betul, Kang. ada teman-teman ya yang kita alami sehari-hari lah. Gitu. Bahkan mungkin kita mau beli A, ternyata sesuatu gitu misalnya di pasar, tiba-tiba sudah buru-buru ban bocor. Nah, itu kan tidak bisa kita hindari gitu maksudnya. Gitu. Jadi mungkin apa yang disampaikan Fasi tadi ya, menikmati proses itu tadi. Gitu ya, Fas ya, kira-kira ya. Jangan protes pada proses. Jadi harus dinikmati proses itu. Betul, Kita tidak Kang. perlu protes maksudnya. Betul, Kang. Lebih kurang seperti itu sih. Lanjut, Wulan, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu atas tambahannya. Juga ada saran mungkin dari Pak Adia, bisa saya bacakan, bisa juga dalam bentuk podcast. Kebetulan sudah punya studio juga untuk di pusat ya. Tema dan sumber materi bebas harusnya, tapi judul tetap Keluarga Book Sharing. Nah, karena definisi buku hari ini adalah tulisan. Oke, makasih banyak tadi untuk sarannya. Ini nanti akan kita jadikan bahan diskusi untuk event-event ke depannya. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sangat antusias hari ini. Mungkin dari saya dan juga Fas sebagai pemateri cukupkan juga untuk book sharing hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sesi book sharing hari ini. Kita telah bersama-sama menyelami pesan mendalam dari buku Jangan Protes Pada Proses ini, karya Hamdi Muhammad Zain, sebuah karya yang mengingatkan kita bahwa setiap proses dalam hidup, baik suka maupun duka, adalah bagian penting dalam pembentukan diri. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi bahan refleksi, penguat semangat dan motivasi untuk tetap bertahan dan terus berkembang dalam setiap fase kehidupan dan karir juga. Nah, jangan pernah lelah menjalani proses, karena di balik setiap tantangan ada potensi besar yang sedang dibentuk. Sekian untuk book sharing hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat siang semuanya. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.